Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan menurut Al-Qur'an. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Qur'an kata pemimpin paling tidak ada dua sebutannya. Pertama, Allah sebut dengan kata khalifah. Yang kata ini muncul dua kali dalam Al-Quran untuk menyebut Nabi Adam. Di surah Al-Baqarah ayat 30, kata Allah, iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam disebut Allah sebagai pemimpin di muka bumi dengan nama khalifah. Begitu juga Nabi Daud ketika ditunjuk jadi raja atas Bani Israel dengan wilayah kekuasaan di Palestina. Di surat Shad ayat 26 Allah juga berkata, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardin. Jadi pemimpin itu pertama sebutannya dalam Al-Quran khalifah. Ada dua kali dan dua orang yang disebut khalifah, Adam dan Nabi Daud. Yang kedua, pemimpin itu dalam Al-Quran disebut dengan kata imam. Imam. Yang ini disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 124. Kata Allah, inni ja'iluka linnasi imaman. Ya Ibrahim, saya menjadikan engkau pemimpin atas manusia. Tapi kata pemimpin di surah Al-Baqarah 124 ini disebut dengan kata imam. Kenapa ada dua sebutan yang berbeda? Apa bedanya khalifah dan imam? Mari kita lihat secara bahasa. Khalifah itu berasal dari kata khalafa. Khalamfa. Kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Arab, cari kata khalafa, akan ditemukan beberapa makna. Pertama, kata khalafa itu artinya di belakang. Itu kenapa khalfa itu artinya di belakang. Kenapa pemimpin disebut khalifah? Karena pemimpin adalah orang yang terakhir memikirkan kepentingan dirinya. Kalau ada pemimpin begitu dijabat, begitu dilantik menjadi pejabat, langsung minta rumah dinas, langsung minta tunjangan, langsung minta mobil dinas, langsung minta fasilitas ini dan itu, maka dia tidak layak disebut pemimpin. Kenapa? Karena khalifah itu orang yang terakhir, orang yang belakangan memikirkan dirinya. Itu kenapa Umar bin Khattab ketika dilantik jadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu orang terakhir yang tidur di kota Madinah. Setiap malam Umar bin Khattab bergerilya sepanjang sudut kota, mencari masih ada tidak warganya yang masih kelaparan, mencari tahu apakah masih ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Karena itu Umar bin Khattab di suatu malam pernah menemukan seorang ibu yang sedang merebus batu di sekitar anaknya yang menangis kelaparan. Hingga Umar berangkat ke Baitul Mal memikul gandum sendiri dengan pundaknya untuk diberikan kepada ibu yang merebus batu itu agar disuapkan kepada anak-anaknya. Itulah namanya khalifah. Itu kenapa Umar bin Khattab pernah berkata, andai umat ini kelaparan, sayalah orang pertama yang harus merasakan lapar. Bila umat ini kenyang, sayalah orang terakhir yang merasakan kenyang. Itulah kepemimpinan.
Bila ada pemimpin sibuk dengan kepentingan dirinya, sibuk dengan kepentingan kelompoknya, kepentingan rakyat terakhir dalam hidupnya, maka dia tidak layak disebut pemimpin. Karena khalifah disebut Allah sebagai khalifah karena dia orang terakhir yang merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Yang kedua, kata khalfa itu artinya bertikai, berbeda. Karena itu pertikaian dalam bahasa Arab disebut khilaf. Berbeda dalam bahasa Arab disebut ikhtilaf. Kenapa pemimpin disebut khalifah? Karena orang kalau jadi pemimpin siap berbeda dengan orang. Karena begitu kita dilantik jadi pemimpin, akan datang oposisi. Itu konsekuensi menjadi pemimpin. Karena itu ketika Allah berkata kepada malaikat, saya jadikan khalifah di muka bumi, apa kata malaikat? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan berbuat kerusakan dan bertumpahan darah? Ada malaikat yang protes. Protes itu namanya khalifah, khilaf. Pemimpin Allah namakan khalifah karena dia harus menyiapkan dirinya diprotes dan dikritik orang. Kalau ada pemimpin tidak bisa berbeda dengan rakyat, kalau ada rakyat yang protes di penjara, kalau ada rakyat yang kritis ditangkap, dia tidak layak menjadi pemimpin. Alangkah lebih baiknya kalau dia mengundurkan diri. Kenapa? Karena pemimpin tidak disebut khalifah kecuali dia orang yang siap dengan oposisi. Itu konsekuensi jadi pemimpin. Kalau ada rakyat mendemonstrasi dia, maka dia harus dengan senang hati menerima kenyataan itu. Kalau tidak, berhenti jadi pemimpin. Itulah kenapa pemimpin disebut khalifah. Dari kata itu ada kata khilaf dan ikhtilaf yang artinya bertikai dan berbeda. Kata khalafah juga berarti sengketa. Persengketaan dalam bahasa Arab itu juga disebut dengan khilaf. Ini memberi isyarat bahwa kepemimpinan dunia memang tidak jarang melahirkan persengketaan di antara manusia. Jadi kalau ada pilkada, pilpres itu bersengketa, itulah khalifah. Karena memang kepemimpinan dunia akan berlangsung dengan sengketa. Konsekuensinya begitu. Itulah kenapa Allah menamakan kepemimpinan dengan khalifah. Jadi khalifah itu artinya kepemimpinan temporal, kepemimpinan duniawi, kepemimpinan politik. Konsekuensinya kita akan berada di belakang, kita akan memiliki oposisi dan harus diperoleh dengan sengketa. Itu konsep khalifah. Tapi ada kepemimpinan yang kedua namanya imam, dan itu disematkan ke Nabi Ibrahim. Kata Allah, inni ja'iluka linnasi imaman. Imam kebalikan dari kata khalf. Kalau khalfa artinya di belakang, kalau imam artinya di depan. Itu kenapa orang yang memimpin salat disebut imam. Karena imam itu dari kata amma. Amma itu artinya yang diikuti, yang berada di depan. Itu kenapa ibu disebut ummi. Karena ummi itu berada di depan anak-anaknya, dan ummi itu diikuti oleh anak-anaknya. Kalau anak kecil dikasih pilihan ikut ayah atau ikut ibu, dia akan ikut ibunya. Kalau dikasih pilihan, ang mana katuju dia mati ya pak ang tu ama ang ya apa dan. Kenapa? Karena ibu itu disebut ummi. Kenapa kepemimpinan disebut imam? Kepemimpinan ini kepemimpinan spiritual, kepemimpinan agama. Imam disebut imam karena dia berada di depan. Dan menariknya kata Allah, kalau khalifah didapatkan lewat sengketa, khalf, khilaf, tapi imam didapatkan lewat ujian-ujian yang banyak.
Makanya kata Allah kepada Ibrahim, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Ibrahim diberikan ujian yang banyak dan lewat, barulah kata Allah, engkau layak jadi pemimpin. Imam didapatkan lewat ujian, bukan lewat pemberian, bukan lewat sogokkan. Dan Allah kenapa menyebut imam dalam surat tu imam? Karena itu imam ada syaratnya. Yang paling baik bacaan Qurannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling banyak penguasaan agamanya, yang paling baik akhlaknya, semua lewat ujian. Karena itu imam tidak boleh diprotes. Tidak ada oposisi dalam imam. Jamaah kalau imamnya salah, tidak boleh protes. Kalaupun protes, untuk memperbaikinya dengan kalimat zikir subhanallah. Tidak boleh caci maki, tidak boleh demonstrasi kepada imam. Subhanallah. Bila imamnya tidak berubah, 3 kali diingatkan dengan kalimat subhanallah, jamaah boleh berpisah. Tapi tidak boleh mencela imam, karena imam ini manusia terhormat. Itu kenapa imam ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan juga anak cucu saya imam. Wa min zurriyati, apa kata Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Tidak akan mendapati janji saya orang yang zalim. Kepemimpinan dalam bentuk imam tidak akan pernah menzalimi dan tidak akan berasal dari orang zalim. Tapi kepemimpinan duniawi, potensi kezalimannya besar, dan yang mendapatkannya orang zalim pun banyak. Karena itu tidak ada kepemimpinan yang paling indah kecuali kepemimpinan dalam bentuk imam. Anehnya banyak orang sudah jadi imam pindah jadi khalifah. Harusnya kalau sudah jadi imam, bertahanlah jadi imam. Karena itulah kepemimpinan yang paling mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.